Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas apa sih syarat penerima tunjangan profesi ASN guru sesuai dengan aturan terbaru dari Kemendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Agar dipahami ya, terutama info ini penting sekali untuk CPNS ataupun CP3K, sehingga nanti lancar ya dalam penerimaan tunjangan profesi. Segera lengkapi segala persyaratan yang belum dimiliki agar tunjangan profesi segera didapatkan. Seperti judul video kita kali ini, kita akan secara khusus ya membahas mengenai tunjangan profesi. Nah, tunjangan profesi di sini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas keprofesionalitasnya. Nah, di video terdahulu ya kita sudah bahas ya, sertifikat pendidik dengan tunjangan profesi itu berbeda. Kalau sertifikat pendidik itu adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional ya. Jadi sertifikat pendidik adalah bukti formal. Sedangkan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, untuk menunjukkan profesionalitasnya tentu saja penerima tunjangan profesi harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Nah, apa saja persyaratannya menurut Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini? Nah, itu ada di bab 2 ya. Bab 2 yang mengatur tunjangan profesi. Nah, di sini tunjangan profesi itu diberikan kepada guru ASN di daerah ya, berupa tunjangan profesi yang diberikan setiap bulannya. Kemudian guru ASN di daerah itu menerima tunjangan profesi ya. Yang pertama persyaratannya adalah ya memiliki sertifikat pendidik. Ya, ini bukti formal yang harus ditunjukkan untuk membuktikan profesional atau tidak, layak atau tidak menerima tunjangan profesi. Kemudian memiliki status sebagai ASN ya di daerah binaan kementerian. Jadi tunjangan profesi yang di sini itu harus memiliki status ASN ya di bawah binaan kementerian. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di Dapodik. Artinya kita harus tercatat di satuan pendidikan ya dan terekam di Dapodik. Kemudian memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian. Ya, ini sambil dicek ya. Nah, itu syarat pertama, Bapak dan Ibu memiliki enggak? Jadi memiliki sertifikat pendidik berstatus ASN ya, berarti bisa PNS, bisa P3K. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di Dapodik. Kemudian memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan di kementerian. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikasi pendidik. Dibuktikan dengan surat keputusan mengajar ya. Artinya ini harus linier ya antara sertifikat pendidik ya, sertifikat pendidik ya dengan keputusan mengajarnya nanti ya, dibuktikan dengan keputusan mengajarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi nanti kita harus mengikuti ya beban kerja yang dimaksud nanti berapa jam jumlahnya dan seterusnya ya. Kemudian selama ini yang masih berlaku itu adalah 24 jam ya. 24 jam Bapak dan Ibu guru. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah
dengan sebutan baik. Nah, ini Bapak dan Ibu poin penting menurut saya yang harus diikuti ya, terutama untuk CPNS ataupun CP3K yang ini baru merasakan ya lulus seleksi kemudian menjadi ASN. Ya, ini nanti akan ada penilaian kinerja yang tentunya nanti berbeda dengan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya belum bekerja atau mungkin bekerja tetapi di swasta, tentu penilaian kinerja ini nanti harus kita dalami betul-betul, harus kita pahami ya. Sejumlah guru bahkan harus melakukan mungkin diklat, mungkin melakukan best practice, kemudian membuat penelitian tindakan kelas, kemudian membuat produk ya yang dipublish ya. Ini nanti akan kita bahas secara mendalam ya di video berikutnya ya, penilaian kinerja seperti apa sih yang dimaksud, kemudian bagaimana cara kita meningkatkan penilaian kinerja kita ya sebagai ASN. Kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Ya, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel yang dipersyaratkan. Jadi untuk bisa diakui maka satu rombongan belajar itu ada persyaratannya ya, harus dipenuhi. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain ya. Jadi kita tidak boleh double jabatan ya. Nah, tidak sebagai pegawai tetap di instansi lain ya. Artinya memang ketika kita menjadi ASN ya jabatan yang lainnya harus dilepas ya. Kemudian persyaratan sebagaimana dimaksud ya, ini dikecualikan untuk kepala sekolah, karena kepala sekolah ini nanti beban kerjanya tentu berbeda dengan guru ASN biasa ya. Kemudian juga persyaratan ini nanti dikecualikan untuk guru ASN yang mungkin nanti sedang melakukan pendidikan atau pelatihan, dan juga untuk mengikuti program pertukaran guru, kemitraan atau magang yang mendapat izin atau persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, ini juga guru ASN di daerah yang bertugas di daerah khusus ini ada aturan khususnya yang mengatur mengenai beban kerja. Ya, kita sudah tahu ya bahwa tunjangan profesi itu nanti akan diberikan setiap bulannya ya, langsung ditransfer di rekening masing-masing. Besarannya adalah 1 kali gaji pokoknya masing-masing ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, demikian Bapak dan Ibu, semoga informasi yang sederhana ini membantu Bapak dan Ibu ya. Terus bersemangat berkarya Bapak dan Ibu, bersyukur ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat, karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.